Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program laporan pembelajaran minggu ini. Selasa 19 November 2024, kembali lagi pada pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada pertemuan kemarin dilanjutkan presentasi pada kelompok keempat mengenai laporan pada penulisan berita investigasi. Materi ini disampaikan oleh para pemateri yang terdiri dari Aulia Rahadatul Aisy, Ina Sitiani, Sylvia Maharani, dan Alifianindi Muzaki. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu membahas tentang apa itu berita investigasi. Berita investigasi adalah jenis laporan jurnalistik yang bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi atau kejanggalan dalam suatu peristiwa yang dianggap penting dan berdampak pada publik. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi yang mendalam dan seringkali memerlukan waktu yang lama serta metode yang kompleks. Hal ini mirip dengan penyelidikan oleh detektif. Berita investigasi memiliki peran penting dalam jurnalisme. Berita investigasi memiliki peran penting dalam jurnalisme. Berita investigasi memiliki peran penting dalam jurnalisme karena bertujuan mengungkap fakta-fakta tersembunyi yang seringkali tidak terjangkau dalam berita biasa. Jenis laporan ini memberikan nilai tambahan dalam demokrasi karena membantu masyarakat memahami isu-isu yang berdampak luas seperti korupsi, pelanggaran hak asasi, atau kebijaksanaan yang merugikan publik. Sifat penulisan dari berita investigasi yang pertama yaitu mendalam dan terperinci, yang kedua berbasis fakta dan bukti, yang ketiga kritis dan analitis, yang keempat objektif dan netral, yang kelima bertujuan mengungkap kebenaran, yang keenam memakan waktu dan sumber daya, yang ketujuh beresiko tinggi, dan yang kedelapan berfokus pada isu publik yang penting. Jenis penulisan berita investigasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada penulisan berita mendalam atau in-depth reporting. Yang kedua ada penulisan investigasi murni, dan yang terakhir ada liputan dengan riset dan verifikasi. Berikutnya mengenai tujuan penulisan berita investigasi. Yang pertama mengungkapkan ketidakberesan dan atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat dan objektif. Yang ketiga, ada melindungi kepentingan publik. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, memberikan kekuatan pada masyarakat untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian masuk pada struktur penulisan berita investigasi. Sebenarnya sama seperti penulisan berita biasa, yaitu terdiri dari lead atau judul, yang kedua selanjutnya yaitu tubuh berita, dan yang terakhir ditutup oleh ekor berita. Pembahasan selanjutnya mengenai kegiatan jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi adalah salah satu cabang jurnalisme yang memerlukan ketelitian, keberanian, dan komitmen terhadap kebenaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi yang seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau ketidakadilan yang berdampak besar pada masyarakat. Berbeda dengan laporan berita biasa, jurnalisme investigasi memerlukan proses yang lebih panjang dan mendalam, di mana wartawan harus menggali informasi pada kebenaran yang mungkin tidak ingin diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. Kegiatan jurnalisme investigasi terdiri dari 3 tahap produksi. Yang pertama ada praproduksi, dimulai dari penentuan topik atau isu yang terkini yang ingin dikuak fakta-faktanya. Yang kedua ada riset awal tentang topik tersebut. Yang ketiga ada penentuan tujuan dan fokus investigasi. Selanjutnya ada identifikasi sumber-sumber. Kemudian perencanaan metode pengumpulan data, penyusunan anggaran dan logistik, pertimbangan hukum dan etika. Yang kedelapan ada penyusunan timeline dan rencana kerja, dan yang terakhir koordinasi dengan tim rekan kerja.
Kemudian pada tahap produksi dimulai dari pengumpulan data dan fakta, kemudian wawancara mendalam orang-orang yang terlibat ataupun narasumber yang relevan. Yang kedua ada verifikasi fakta tersebut, kemudian analisis dan penyusunan laporan, dilanjut dengan pengolahan dan penyuntingan data, kemudian persiapan publikasi dan koordinasi dengan editor dan tim. Tahap selanjutnya yaitu pasca produksi, di mana kegiatan pasca produksi dalam penulisan berita investigasi menyangkut beberapa langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dan penulisan draft berita. Setelah berita telah melalui tahap produksi, kemudian dilakukan beberapa tahap seperti verifikasi fakta dan sumber, penyuntingan dan pengeditan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempublikasikan berita investigasi di platform yang sesuai, seperti surat kabar, situs web, dan atau media sosial. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.